Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukamto, guru SMK Negeri 1 Kampus Boyolali. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan, taufik, rahmat, hidayah, serta karunia umur panjang, sehingga kita dapat melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik, dan tentunya kita dapat menerapkan protokol kesehatan seperti apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Baik, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini meskipun saya ingin mematuhi protokol kesehatan, tetapi saya lebih baik tidak menggunakan masker, karena ini saya berada di dalam ruangan sendiri sehingga tidak ada interaksi dengan siapapun. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya ingin menyampaikan video pengimbasan asesmen nasional latar belakang. Hasil PSA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Yang kedua, pada tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Yang ketiga, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika, dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak diberlakukan lagi. Selanjutnya, evaluasi ujian nasional. Butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Yang kedua, ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Yang ketiga, ujian nasional kurang optimal sehingga alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Selanjutnya, ini ada perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ada beberapa kriteria yang membedakan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Dilihat dari kriteria tujuan pelaksanaan, asesmen nasional ini untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kemudian kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian kriteria pembanding yang kedua yaitu jenjang penilaian. Untuk asesmen nasional ini adalah jenjangnya dari SD, SMP sederajat, SMA sederajat, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kemudian untuk yang ujian nasional ini meliputi SMP sederajat, SMA sederajat, dan SMK. Kemudian level siswa untuk asesmen nasional ini nanti berada di kelas 5, 8, dan 11. Kemudian ujian nasional yang dulu pernah dilaksanakan itu berada di tingkat akhir pada setiap jenjang. Kemudian kriteria pembanding yang keempat yaitu subjek siswa. Untuk asesmen nasional ini surveinya atau dilaksanakan dengan cara memilih siswa secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Kemudian kalau ujian nasional ini wajib
diikuti oleh semua siswa. Kemudian kriteria pembanding yang selanjutnya adalah model soal. Untuk asesmen nasional, ini soalnya meliputi pilihan ganda, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kalau ujian nasional yang pernah kita lakukan yaitu berupa pilihan ganda dan isian singkat, yaitu berupa matematika, SMK, dan SMA. Kemudian kriteria pembanding yang selanjutnya adalah sasaran penilaian. Ini untuk asesmen nasional, ini ada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau ujian nasional, ini hanya penguasaan terhadap mata pelajaran. Kemudian kriteria pembanding yang terakhir adalah metode penilaian. Untuk asesmen nasional, ini menggunakan metode computerized multi-stage adaptive testing. Kemudian kalau ujian nasional yang pernah kita lakukan adalah menggunakan computer based test atau GPT dan paper based test atau berbasis kertas. Selanjutnya, apa sih yang menjadi manfaat asesmen nasional? Ini ada grafis yang menunjukkan bahwa potret kualitas pembelajaran. Ini diharapkan melalui asesmen nasional ini menjadi potret, menjadi grafis, menjadi gambaran tentang kualitas pembelajaran baik di sekolah maupun di daerah. Yang kedua yaitu umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah maupun daerah. Dari asesmen nasional yang dilakukan nanti, ini juga bisa memberikan peningkatan pembelajaran di sekolah karena pelaksanaan asesmen nasional ini untuk jenjang SD dan sederajat dilaksanakan di kelas 5 sehingga masih ada kesempatan 1 tahun untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Begitu juga dengan jenjang SMP yaitu berada di kelas 8. Kemudian untuk yang jenjang SMA, SMK sederajat itu di kelas 11 sehingga mereka akan menerima manfaat berupa peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Jadi yang ketiga ini adalah untuk memantau keberhasilan lembaga sekolah ataupun daerah sebagai satuan pendidikan di mana di sana akan dievaluasi terkait dengan sistem-sistem pembelajaran yang ada di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, kompetensi siswa. Nah, ini ada 2 model atau 2 agenda. Yang pertama adalah kecakapan hidup abad 21. Kemudian profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita adalah negara Pancasila. Di sana termuat pedoman-pedoman karakter yang baik sehingga diharapkan para siswa, para peserta didik memiliki profil-profil pelajar Pancasila. Kemudian terukur melalui asesmen nasional yaitu berupa asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Selanjutnya, nah ini penjabaran dari kecakapan hidup abad 21. Seperti yang ada di gambar, bahwasanya kecakapan belajar dan berinovasi ini sangat dibutuhkan di dalam lingkungan pembelajaran. Kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi. Nah, ini juga sangat penting karena di abad 21 ini adalah abad yang sangat melejit pesat terkait dengan teknologi informasi. Kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, ini adalah tujuan akhir di mana seseorang setelah tidak melaksanakan pembelajaran, tidak lagi melaksanakan pendidikan, maka harus mampu hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Kemudian ini ada profil pelajar Pancasila. Kita lihat bersama bahwasanya pelajar Pancasila itu adalah sebagai sasaran yang mana